wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. Dari materi tersebut, saya akan mereview dan menyampaikan apa yang saya dapatkan. Dalam pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis Kalimantan, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial budaya dan ekonomi di Kalimantan. Secara umum, pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam dapat dibedakan dalam beberapa fase atau era, yaitu pertama, masa nomaden dan berladang berpindah. Fase ini berlangsung di masa prakolonial hingga kini, tetapi di Kalimantan sekarang jumlahnya semakin sedikit. Bahuma, menugal, berladang berpindah adalah salah satu unsur budaya berupa sistem mata pencarian atau ekonomi masyarakat Dayak. Praktik pertanian ini dilakukan untuk menyeimbangkan unsur hara dan kesuburan di tanah-tanah bergambut di Kalimantan. Hal ini juga merupakan kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Dayak. Perpindahan itu bukanlah hal yang menyebabkan kerusakan hutan, tetapi perkebunan monokultur dan industri ekstraktif seperti perkebunan sawit raksasa dan pertambangan batu bara lah yang banyak menyebabkan kerusakan hutan. Era yang kedua, yaitu era pertambangan minyak dan batu bara. Era pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Untuk pertambangan batu bara, Loa Hulu adalah kecamatan di Kutai Kartanegara yang menjadi tempat pertambangan batu bara paling tua. Pertambangan batu bara Loa Hulu dimulai sejak masa kolonial. Hingga kini, wilayah konsesi batu bara semakin meluas. Namun, pertambangan baru-baru ini menyebabkan dampak di Kalimantan, seperti lingkungan menjadi rusak dan korban anak mati di lubang tambang yang tidaklah sedikit. Sampai saat ini sudah terdapat 35 korban jiwa. Dan era yang ketiga, era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan. Izin konsesi hutan adalah hal yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha sejak era Presiden Soeharto. Konsesi lahan hutan tersebut berupa HPH atau hak penguasa hutan dan HTI, hutan tanaman industri, diberikan oleh pemerintah era Soeharto kepada pengusaha-pengusaha yang dipercaya mengelolanya. Era yang keempat, yaitu era kelapa sawit. PT PN 4 merupakan pengelola awal sawit di Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 1982. Pada tahun 1980-an, luas lahan sawit sekitar 294.000 hektar. Luas jalan berkembang pesat sampai pada tahun 2009, yakni menembus angka 7,32 juta hektar. Sekitar 21 juta ton produksi sawit Indonesia diekspor ke luar negeri seperti India, Cina, dan Eropa. Sawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun sawit merupakan tanaman yang tidak ramah lingkungan. Banyak terjadi daya rusak dan pengurangan hutan karena tanaman sawit tersebut. Era yang kelima, era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam dan lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Program-program televisi seperti Jejak Petualang dan program My Trip My Adventure beserta program petualangan sejenisnya telah mengekspor alam dan budaya di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Akan tetapi, kendala infrastruktur masih menjadi kendala untuk mengakses beberapa objek wisata yang terdapat di pedalaman. Dan terdapat upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Terdapat beberapa program dari pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan. Beberapa program tersebut antara lain program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Reboisasi dan Kaltim Go Green adalah program pemerintah provinsi dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu,
Untuk program konservasi pada umumnya adalah program kerjasama antar pemerintah daerah dengan NGO (Non-Government Organization) internasional yang bergerak di bidang konservasi dan masyarakat setempat. Keberadaan Taman Nasional seperti Taman Nasional Kutai di daerah Kutai Timur merupakan contoh keberadaan konservasi hutan tropis untuk menekan laju deforestasi tersebut. Dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Sayangnya, pola penggunaan kekayaan alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan oleh masyarakat lokal tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Padahal masyarakat Dayak khususnya Dayak Kenyah di Kalimantan Timur dan Utara telah berabad-abad hidup berdampingan dan menyatu dengan alam Kalimantan. Keakraban dengan hutan dan sungai telah membuat masyarakat Dayak di Kalimantan mampu mewujudkan keberlanjutan pemanfaatan alam. Manusia modern dari Kalimantanlah yang membawa perubahan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam Kalimantan yang berpola ekstraktif dan eksploitatif. Hal inilah yang perlu dirubah ke depannya. Jika perlu, sangat arif dan bijaksana jika masyarakat Kalimantan dan dunia pada umumnya kembali pada ajaran nilai dan praktik masyarakat lokal Kalimantan dalam menjaga dan melestarikan alam Kalimantan di masa mendatang. Baik, sekian dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.